Itulah tadi sepatah kata dari Bapak Haji Abdul Rahim SAG, dan kami mewakili keluarga yang ditinggalkan mengucapkan banyak terima kasih. Dan marilah kita melangkah ke acara yang paling kita nantikan, yaitu ceramah takziah yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Andi Ar-Rosi. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Semuanya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, karena banyak yang tidak kelihatan ini di luar di kekes. Sama-sama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Kepada yang kami hormati Bapak tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, yang punya tokoh dan yang tidak punya tokoh. Kemudian ada mungkin perangkat desa, ibu desa, dan seluruh yang mewakili, kami hormati bersama. Dan teristimewa kepada tuan rumah, neneknya almarhum yang kita muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dukanya ini bagian daripada penghapus dosa, palok dosa-dosana, baji di bija pemanakan nabukoya labian nabaya mangiri anne almarhumah Irma Suryani binti Supardi, kayak Irma Suryani binti Supardi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat tuh maneh kan ya anak-anak dari kan dulu pun sesarana lompoy barisalan jawab salamnya bagus. Bagus yang bapak-bapak ibu-ibu di luar nyokana tunji katanya di sini kibilang salam itu sunnah, menjawabnya itu wajib. Puna wajib nih gaukangi gak pagi pahala, puna tena nih gaukangi gak pagi dosa. Ya bukan dosa. Jadi pun nani gaukan hingga pagi pahala, pun nate nani gaukan hingga pagi dosa. Pun sunnah ni gaukan hingga pagi pahala, te nani gaukan oh, bukan tidak apa-apa. Pun sunnah kering, kubawa gini. Pun sunnah ni gaukan hingga pagi pahala, tani gaukan ngai rugi ki pun nate nani gaukan sebenarnya debat kuat bilang ngeri sunnah abad tuki nggak pakai pahala tena kibat turu rugi kita nak bilang ngeri carama andre tongking kupa gandre Jawa. Betul kan? Pertanyaan saya kepada bapak-bapak ini, saya bapak-bapakku semua di belakang, menikah 2 kali itu sunnah atau wajib? Enggak, saya tanya jujur maki. Bapak-bapak juga di luar, menikah 2 kali itu sunnah atau wajib? Diam dulu ibu-ibu, sunnah atau wajib? Sunnah. Bapak kalau menikah dapat istri 2. Kalau tidak menikah rugi. Betul kan? Saya kan bilang tadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Jadi penelitian rugi. Bapak-bapak, kalau tidak mau rugi, laksanakan sunnah Rasulullah. Betul. Apa itu Ustaz? Nah, kata muntasir lagi. Saya insya Allah sanggena apa? Sanggena apa anak?
Iya, bunda aku lagi jasa Rian ron apa anak ayam cuma rong. Mika bunda teh namun aku lagi Rian ron apa anak boleh ditambah. Tapi izin kalau dikurane bainin terong. Kepai karena saya kira cumbalau. Nah, jamaah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Malam ini kita harus saling sayang, kita harus jalin cinta mencintai. Sebagai bukti bahwa kita datang ke tempat ini bagian daripada ikut berduka citanya kepada almarhumah, tapi bagian juga daripada kita ini datang bersama-sama mendoakan almarhumah agar supaya diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Andi Arrozi. Nah, Andi Arrozi bisa dibuka di Facebook, ada juga di Ogel, ada juga di Om YouTube, ada juga di Tante Instagram. Buka lagi Andi Arrozi. Jadi yang tidak lihat saya kasihan karena kebetulan yang datang malam ini Ustaz Andalang. Nah, jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini aslinya yang datang. Nanti Bapak Ibu ketemu saya di YouTube, jangan lupa subscribe. Dia tahu supaya apa? Supaya Bapak Ibu, salah satu pahala yang paling besar yang didapatkan oleh umatku adalah ketika dia ditimpa musibah, lalu kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku dari Engkau ya Allah, dan aku pun akan kembali kepadamu ya Allah. Jangankan rumahku, jangankan hartaku, jangankan jabatanku, cucuku pun kau bisa ambil, bahkan nyawaku pun kau bisa ambil ya Allah. Sepakat kali? Sepakatlah. Susah tuh cuma kita sekarang katina makin tidak tuh terlupa kan. Kau di makarua. Antama bulan magalima, eja mataya mikatia ini eja karu, eja calla, eja siti. Nah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata orang yang merasa memiliki itu tidak seutuhnya merasa memiliki. Kapan dia ditinggalkan, lama ditinggalkan, abo ya marainga. Apalagi kalau bapak-bapak. Ibu pergi duluan. Jambaki bilang, Bu, kalau Nabi bilang suami tak, insya Allah sayang, kita sehidup semati. Itu di mulut, tapi di dalam hatinya kau mati nak ketelasa, mati ku boy asam beni. Itu Pak Bu. Ini kutanya kerahasianya bapak-bapak. Kalaupun tidak ada di sini mungkin lau di tamparan loh. Nah, jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa dititipi, ande telasa kana sare jadi karengan Allah taala ngindrang-ngindrangi, maka Pak matu-matu isi gambaji. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan? Tujuan Allah menciptakan manusia di bumi tidak lain diantaranya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tina hari antum aku pak jadi jin siakan rumah tawa pasangalena untuk aku siang anyo pemangir garingan Allah Ta'ala. Harus kita tahu Pak Ibu sekalian bahwa ibadah itu ada dua. Satu ada ibadah mahda, satu ibadah ghairu mahda. Mana ibadah mahda? Ibadah mahda itu ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Anak-anak, coba anak-anak berapa kali sholat sehari semalam? 5 kali. Kalau subuh jam berapa? Ya, 5 nampatin anak sini. Titik siapa nombor sampai subuh? Hah? Ayo. Jam 4 lewat, hampir jam 5. Kalau duhur jam? Kalau asar? Jam 3. Kalau maghrib? Jam 6. Kalau isya? Jam 7. Itu namanya ibadah mahda. Sudah ditentukan waktunya. Puasa itu wajib pada bulan Ramadan. Jadi kau katanya 8 Mei unan tama ke bulan Rumalanga puasa. Itu puasa Ramadan wajib pada bulan Ramadan, namanya ibadah mahda. Kenapa nama dong? Ibadah mahda. Sudah ditentukan waktunya. Naik haji nanti bulan
Zulhijjah sudah ditentukan waktunya. Bukan Zulkifli. Zulhijjah sudah ditentukan waktunya. Itu namanya ibadah ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu ditentukan waktunya, Pak, Bu. Dan ibadah mahdah ini termasuk sholat 5 waktu adalah hal yang harus dan wajib dikerjakan oleh umat muslim dan muslimat. Itu ibadah dan tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, ada ibadah ghairu mahdah. Apa itu ibadah ghairu mahdah? Ibadah ghairu mahdah itu ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Tenana tasiko riwat tua. Contoh, amaca kurangan. Boleh sekarang, boleh sebentar, boleh bangun tidur, boleh nanti besok tengah Allah, boleh membaca Quran. Tempat dan waktunya tidak ditentukan. Itulah ibadah ghairu mahdah. Sekarang saya mau tanya, ada berapa macam ibadah? Dua. Satu mahdah. Dua ghairu mahdah. Pintar. Ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Kalau ibadah mahdah sudah ditentukan waktunya. Kalau ibadah ghairu mahdah tidak ditentukan waktunya. Bapak-bapak kasih kan jangan sampai ini loyangan ini ramotir oleh-oleh nih anak-anak kena ngasih. Di kene anak-anak jangan ngalen di sigar lampu kata joy main ngasih ke media sangan nih. Tidak boleh segi materi apa lesarian. Materi gelap-gelapan. Ibadah mah. Jadi tujuan Allah ciptakan manusia di bumi adalah beribadah. Setelah ibadah salat 5 waktu, lepas daripada itu kita pun akan dikategorikan sebagai ibadah. Tidurmu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Tidur di rumah itu ibadah. Betul? Kenapa dihitung ibadah? Karena ketika dia mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika bangun tidur, alhamdulillahi ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Napa dijinjo bapakno? Hah? Kendala ko sa desa? Hah? Jangan sampai anak tadi ngapere kedua tidur kata tandar nyasa ini ngapere kedua tidur. Apa kata nyapere? Hah? Allahumma jannibni syaitani ma razaqtana. Ini ngapere ini. Udah lalu setor rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak, duduk ini adalah ibadah. Membaca Quran ibadah. Nganu-nganu dengan tak boleh pemusasa. 24 jam bergaul dengan suami istri dihitung ibadah. Suami pergi meninggalkan istri dihitung ibadah. Mau kemana suami? Cari nafkah. Istri di rumah masak, membersihkan rumah, menyapu, cuci, semuanya dihitung ibadah. Jadi kata ni talla sakini tena rugita talla sa nasaba yang ngasih-ngasih na nirekengi ibadah. Kalau semua dihitung ibadah, maka Pak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya tidak ada hari tanpa kita mendapatkan pahala. Tahu pahala? Pahala Bu? Pahala. Pahala itu ganjaran balasan yang Allah berikan kepada siapa saja melaksanakan ibadah. Bayangkan dalam Al-Quran Allah berfirman. Apa firman Allah? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat satu kebaikan maka akan dibalas 10 kebaikan. 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. 70 kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai kemudian Allah mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Tidak ada yang bisa menghitung pahala hambaku. Ditanyalah malaikat penghitung rintik hujan. Malaikat, laku tanang amangiri kau nak kena bita. Apa paku tanang teh Rasulullah? Aku lekon nendreke ingin racina bosia. Apa nak kana malaikat ka? Ya Rasulullah, tena antu bosi amati naun rilinua. Pasang limna yang ngasih na raci bosia kule ngasih kuleke. Gelombang laut dia bisa hitung. Kecepatan angin dia bisa hitung, tapi ada yang tidak bisa dihitung oleh malaikat. Apa itu? Pahalanya umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena 24 jam semuanya diliputi dengan ibadah.
Semuanya dikerjakan dengan ibadah. Karena semuanya dihitung dengan ibadah, Pak Ibu sekalian. Kira-kira pertanyaan saya, barani makin jo si buntul siagan nikana ya kematian. Sanging ibadah nih. Nikah kan 24 jam. Semuanya dihitung ibadah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berani berhadapan dengan kematian? Insya Allah. Itulah jawaban orang Muslim. Itulah jawaban orang beriman. Datangnya tidak diundang, datangnya tidak ditolak. Batu kotena naku boya ko minka batu kumati natonya naku suruh komoter. Kuna paing anne waktua nanu batu, insya Allah saya ridho dengan ketetapan Allah. Kuna anne waktua naku mate kareng pasami kareng nasabat selalu mintu manakku ero asicini iya sangin sarea kabajika bangir yallo tena tapuna ero masih buntul ikat kareng. Seketika itu pun Allah ridho kepada kita. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hamba yang diberikan keselamatan, mau terima kumai, temo komandan terus di bulu-bulu, temo komandan terus di palantikan. Saya saja kon tu dijanji BLT nampatina di sari kon kau tamar di surgaku. Itulah panggilan Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena ketika dipanggil oleh Allah, sudah diperlihatkan tempat yang terbaik. Apa kata si mayat? Apa kata si orang yang akan meninggal dunia? Izinkan aku ya Allah berpamitan dengan keluargaku. Aku lebih memilih meninggalkan kampung halamanku. Aku lebih memilih meninggalkan rumahku. Aku lebih memilih meninggalkan keluargaku. Aku ingin berjumpa kepadamu ya Allah. Tapi izinkan aku sebentar saja pamit. Tapi apa kata Allah? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sama yang dibilang tadi pembawa sambutan. Temai pisi buntulu jorek kisirek bakal. Tidak ada lagi waktu. Maka sebelum tiba itu Pak Ibu sekalian, pamit memang maki dengan keluarga ta. Puna salan saya waktu bija pemanakangku. Naku lampari Allah pamupura ngak dosaku. Nia antu indrangku bayar ngak poi. Insyaallah. Nah, baik, kedua kita jangan sampai lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita penting berselawat kepada Rasulullah? Karena Rasul itu adalah panutan kita. Rasul itu adalah orang yang paling berjasa dan berjuang kepada kita.